Masih bersama kami di Investor Market Today bersama saya Rama Sukarta. Pemirsa, ekonomi Indonesia mampu menghadapi tantangan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari data BPS yang mencatatkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,04% pada kuartal 3 2025. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi menunjukkan laju ekonomi nasional tetap solid di tengah ketidakpastian global. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan secara kuartal perekonomian tumbuh 1,43% dibandingkan kuartal 2 2025. Sementara secara kumulatif sepanjang periode Januari-September 2025, ekonomi nasional tumbuh 5,01% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal 3 2025 mencapai 6.060 triliun rupiah. Lalu PDB atas harga konstan mencapai 3.444,8 triliun rupiah. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan 3 tahun 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 6.060 triliun rupiah, kemudian atas dasar harga konstan 3.444,8 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tahun 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,04%. Ya, pemirsa, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04% di kuartal 3 2025. Angka ini sedikit melemah, tapi tetap menunjukkan adanya daya tahan ekonomi di tengah tekanan global. Menariknya, konsumsi pemerintah kembali positif setelah sempat minus, didorong stimulus dan percepatan belanja negara. Lalu apa saja motor penggerak utama ekonomi kali ini? Apakah stimulus pemerintah sebesar 200 triliun sudah berdampak atau baru terasa di kuartal berikutnya? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung secara virtual dengan ekonom Bank Danamon, Hosiana Situmorang. Selamat siang, Mbak Hosiana. Ya, halo, selamat siang, Mas Rama. Ya, Mbak Hosiana, beberapa hari terakhir banyak sekali berita dan juga obrolan di kalangan investor terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2025 sebesar 5,04%. Pandangan Anda seperti apa? Apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi Anda? Ya, ini juga inline ya sebenarnya dengan konsensus market yang diambil, dikumpulkan dan juga dengan konsensus dari tim Danamon sendiri. Jadi kalau kami melihat memang perkiraan di kisaran 5,02 dan ternyata realisasi di 5,04% secara year on year. Dan kalau kita Oke, pemirsa, kita masih menunggu dari Mbak Hosiana, namun saat ini mari kita lihat data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini adalah tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dari kuartal 1 2024 sebesar 5,11%, kemudian diikuti oleh kuartal kedua di tahun yang sama 2024 sebesar 5,08, maksud kami 5,05%. Kemudian di kuartal ketiga 2024 angkanya sedikit menurun ke 4,95% dan menurun dan memasuki kuartal terakhir maksud kami di tahun 2024 ini tercatat 5,02%. Dan memasuki tahun 2025 kita lihat bahwa pada kuartal pertama tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat pada angka 4,87%. Diikuti oleh kuartal kedua sebesar 5,12% dan pada kuartal ketiga atau yang baru saja diumumkan oleh Badan Pusat Statistik pada tanggal 5 November kemarin yakni adalah sebesar 5,04%.
Baik, kita akan segera kembali bergabung bersama dengan ekonom Bank Danamon, Mbak Hosiana Situmorang. Mbak Hosiana masih bersama kami? Iya, oke. Ya, Mbak Hosiana boleh dijelaskan kembali apakah tadi kita sudah mendengar bahwa sebenarnya 5,04% pertumbuhan ini sudah inline dengan ekspektasi para pelaku pasar. Lebih jelasnya seperti apa, Mbak? Iya, jadi kalau kita lihat kan Indonesia ini negara yang beruntung ya. Jadi kita lihat di kuartal 3 ini, jadi ditopang salah satunya adalah dari kinerja ekspor. Walaupun memang konsumsi domestik yang solid dan juga belanja pemerintah yang terpantau kalau kita lihat memang mengalami peningkatan ya dibandingkan sejak Januari hingga bulan Juli. Jadi semenjak dari Juli hingga kalau kita lihat nanti di akhir tahun, pemerintah juga mendorong dari belanja ya. Jadi kalau kita lihat ini yang memberikan salah satu katalis positif dan dari outlook untuk kinerja pertumbuhan Indonesia salah satunya sejak dari kuartal 3 ini. Itu sih. Baik. Ya, Mbak Hosiana, kalau kita lihat lebih dalam lagi sebenarnya apa saja sektor atau komponen yang menjadi motor utama dalam pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini, Mbak? Iya, jadi kalau kita lihat dari kontribusi secara point to point ya, jadi kan kita lihat pertumbuhan konsumsi ini kan tercatat di 4,89%. Oke. Baik, Mbak Hosiana masih bersama kami? Oke, pemirsa kita masih menunggu. Akan segera kembali bergabung bersama dengan ekonom Bank Danamon, Mbak Hosiana Situmorang. Oke, Mbak Hosiana silakan dilanjutkan. Komponen apa saja Mbak yang menjadi motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,04% ini? Silakan. Iya, jadi kalau kita lihat Indonesia kan di salah satunya ditopang dari kinerja ekspor, di mana CPO itu menjadi salah satu yang penggerak. Kita lihat baik dari sisi harga maupun juga dari permintaan yang kita ekspor ini mengalami peningkatan gitu. Ini yang kita lihat kontribusinya itu mencapai 2,51% dari kinerja pertumbuhan yang tercatat di 5,02% ini, terlepas dari juga konsumsi domestik gitu. Konsumsi domestik ini kan tumbuh di 4,89% ya. Nah, secara kontribusi itu hanya di kisaran 2,54% gitu. Nah, hal inilah yang kalau kita lihat sebenarnya Indonesia termasuk beruntung gitu. Di tengah sebenarnya kalau kita lihat konsumsi domestik kan relatif cenderung melandai ya dari dua kuartal sebelumnya. Tapi ya fortunately kinerja ekspornya ini rebound gitu. Nah, selanjutnya kita lihat kinerja dari belanja pemerintah ini juga mengalami perbaikan gitu. Karena kan di semester 1 kemarin di sepanjang tahun itu pemerintah kan secara year on year tuh menahan belanjanya. Sementara mulai dari akselerasinya itu dari Juli sehingga di kuartal 3 ini juga terbantu salah satunya dari belanja pemerintah. Dan kita lihat ini juga harus menjadi katalis positif yang akan terus terbawa dari kuartal 4 hingga nanti di tahun 2026. Itu sih. Oke, Mbak Hosiana kalau kita lihat datanya memang konsumsi pemerintah ini naik cukup signifikan dari kuartal sebelumnya. Pada kuartal kedua kan bahkan minus 0,33% dan kuartal ketiga ini naik hingga 5,49% konsumsi pemerintah. Secara historis apakah Anda melihat memang konsumsi pemerintah, belanja pemerintah ini memainkan peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, Mbak? Iya, jadi kan ini juga ya kalau kita lihat dari perkembangan kebijakan yang terbaru, jadi memang gini, secara seasonal ya kita bilang dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri kan bisa di kuartal 3 memang secara seasonal dia yang paling lemah ya. Artinya kalau kita lihat dalam pasca COVID deh dari tahun 2022 gitu ya. Mungkin di kuartal 3 2022 itu sempat tumbuh di 5,7% untuk kuartal 3 ekonomi. Tapi itu karena di tahun 2021 kita terjadi kontraksi gitu. Jadi itu low base effect. Dan selanjutnya mulai dari kuartal 2023 hingga di 2024 kita lihat tuh tumbuhnya mungkin hanya di bawah, ya mungkin kalaupun 5%, tapi kecenderungan selalu di bawah 5% ya, 4,9. Nah ini karena seasonal gitu ya, karena kan biasanya lebaran itu di kuartal 1 atau kuartal 2, kuartal 4 Nataru. Nah belanja pemerintah juga secara seasonal itu tuh biasanya di kuartal 1 atau 2 tuh nggak terlalu signifikan. Biasanya juga memang akan jor-joran di kuartal 3 dan kuartal 4. Nah kalau kita lihat dengan masih pola yang sama di tahun 2025 ini juga menjadi pemberat gitu. Di tengah komoditinya lagi slow down, kemudian transmisi suku bunga dan likuiditasnya juga yang relatif challenging, membuat konsumsinya melandai gitu ya, baik dari kuartal 1 dan kuartal 2. Nah, balik lagi tadi ke belanja pemerintah gitu ya, di kuartal 3 ini, apakah ada secara historical perbaikan ataupun ada pattern? Sebenarnya kalau kita lihat secara pattern,
balik lagi ya, ini ada kecenderungan memang sama gitu, dari awal tahun ditahan dan baru nanti terakselerasi gitu. Nah, kalau kita lihat dari polisi kebijakan yang terbaru, arahnya di 2026 itu nanti akan sama rata. Artinya dari awal tahun 2026 dan selanjutnya belanja pemerintah itu akan sudah mulai terakselerasi. Karena gini sih, kalau kita lihat dari realisasi APBN untuk beberapa program unggulan itu tuh realisasinya masih kadang ada yang 20 atau hanya 50%. Jadi bisa dibayangkan waktu kita untuk menghabiskan anggarannya secara baik, secara tepat sasaran, itu kan kurang lebih hanya sekitar 2 bulan gitu ya. Nah ini kalau kita lihat mungkin nanti di kuartal 4 ini bisa lebih baik lagi karena ada kecenderungannya pemerintah akan terus memberikan baik dari injeksi likuiditas ataupun juga dari kalau kita lihat bantuan langsung yang diharapkan bisa mendorong tadi perbaikan dari sisi konsumsi maupun dari belanja modal. Itu sih Mas Rama. Oke, berarti kita bisa expect bahwa di kuartal keempat nanti mungkin kita akan melihat pola yang sama ya Mbak Hosiana, bahwa angka belanja pemerintah mungkin akan lebih tinggi lagi seperti kuartal keempat di tahun-tahun sebelumnya. Mbak Hosiana, kita beralih ke stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Ini sebesar 200 triliun rupiah, ini bukanlah angka yang kecil ya. 200 triliun rupiah untuk mengguyur berbagai stimulus dan percepatan belanja. Menurut Anda, seberapa besar kebijakan ini berkontribusi terhadap pertumbuhan selama kuartal ketiga? Atau justru mungkin saat ini kita belum melihat dampaknya nih Mbak, dan kita bisa expect dampaknya baru akan terlihat pada kuartal keempat tahun ini atau mungkin justru mulai di kuartal pertama tahun depan? Ya, jadi menarik ya kalau dari sisi injeksi likuiditas ya ini kan kalau kita lihat kan menyasar ke perbankan ya khususnya bank pemerintah gitu 2 triliun. Nah sebenarnya kalau kita lihat harapannya dari pemangku kebijakan seperti Bank Indonesia maupun juga dari Kementerian Keuangan itu kan berharap dari Bank Indonesia yang sudah melakukan penurunan suku bunga dari September 2024 hingga bulan September 2020 ini kan total 150 basis point gitu. Sementara kan likuiditas juga sudah mulai sangat ample gitu ya. Kalau kita lihat mulai dari bulan Juli hingga sekarang gitu. Nah, tapi unfortunately untuk dari sisi kredit rate ataupun juga dari biaya deposito gitu ya, itu kan masih relatif belum mencerminkan jumlah total penurunan suku bunga. Nah, tujuannya kan dengan injeksi si 2 triliun ini adalah buat perbankan yang mendapatkan dana tersebut itu bisa menyalurkannya ke sektor kredit. Balik lagi kalau kita lihat sebenarnya untuk perbankan itu mayoritas sudah di angka lebih dari 50% ya untuk mengutilisasi dari apa yang sudah dilakukan pemerintah. Bahkan ada yang udah mencapai di sekitar 100%. Dan ini positif karena harapannya adalah ketika suku bunga kreditnya turun, maka masyarakat tuh lebih optimis gitu, merasa dia lebih mampu untuk melakukan ekspansi, begitu juga untuk pelaku usaha. Nah, kapan itu bisa dirasakan? Kita kan catat ya, sebenarnya kan pengumuman dari bantuan injeksi ini kan sebenarnya baru diumumkan sekitar bulan September gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan kemungkinan dia baru tercatat dan realisasinya itu ya kemungkinan sekitar di Oktober. Nah, which is kalau kita lihat Oktober ini kan sudah masuk di kuartal 4 ya, Oktober, November, Desember. Jadi kalau kita lihat dampaknya, salah satunya kalau kita lihat nanti akan jauh lebih terasa lagi dan tercermin lagi adalah di pertumbuhan ekonomi di kuartal 4. Itu sih. Baik. Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan ekonom Bank Danamon, Ibu Hosiana Situmorang. Mbak Hosiana masih bersama kami? Ya. Oke. Mbak Hosiana, meski kita ketahui ekonomi tumbuh 5,04%, tapi sebenarnya pertumbuhan ini kan sedikit melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Apa sebenarnya penyebab utama dari perlambatan tersebut? Iya, jadi balik lagi seperti yang sempat di-mention di awal, jadi memang secara seasonal kuartal 3 itu cenderung lebih melandai gitu ya di area pertumbuhan. Karena baik dari sisi konsumsi maupun juga kalau kita lihat dari salah satunya adalah sebenarnya sih paling utama adalah si konsumsi ini ya. Karena konsumsi ini tuh biasanya peak-nya itu ada di kuartal saat terjadi bulan lebaran ataupun di musim akhir tahun Nataru. Karena di kuartal 3 ini kalau bisa juga dari sisi inflasi gitu ya. Kalau kita exclude kenaikan harga emas gitu sebenarnya ini masih relatif melandai. Karena tadi salah satunya adalah ada musim anak sekolah yaitu ada di bulan kalau kita lihat dari Juli, Agustus, September gitu. Makanya kinerja konsumsi ini cenderung relatif lebih challenging karena masyarakat cenderung menahan
kalau kita lihat konsumsinya gitu. Nah, tapi hopefully kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh BPS ya, kinerja konsumsi kan melandai, dia hanya tumbuh di 4,89%. Ini juga lebih rendah kalau kita lihat dari 2 kuartal sebelumnya. Plus jadinya secara point to point dia hanya di kisaran 2,54%. Biasanya kalau di kuartal-kuartal pada umumnya itu sekitar di 2,6%. Jadi kalau kita lihat melandai ya sekitar 0,06%. Makanya kalau kita lihat pertumbuhan kita ini relatif melandai dari kuartal 2 gitu. Karena di kuartal 2 ini ada momentum musim lebaran di mana kalau kita lihat secara pendapatan ada disposable income atau THR maupun juga pembagian bonus oleh korporasi, makanya konsumsi masyarakatnya juga relatif lebih baik gitu dibandingkan dengan kuartal 3 yang tadi adanya musim tahun ajaran baru yang membuat masyarakat menahan konsumsinya. Nah, tapi hopefully balik lagi tadi ada belanja pemerintah dan juga sebenarnya kinerja ekspor yang menjadi penopang kenapa kita di kuartal 3 ini bisa tumbuh di 5,04%. Ya, Mbak Hosiana, lalu bagaimana pendapat Anda apakah masyarakat masih cukup agile untuk konsumsinya di tengah kita ketahui harga-harga yang sempat harga pangan tinggi dan juga energi juga tinggi. Apakah menurut Anda masyarakat masih cukup kuat untuk menahan beban tersebut? Iya, jadi memang kalau kita lihat ya di tengah kalau kita lihat misalnya dari sisi tenaga kerjaan di domestik yang juga challenging gitu ya. Nah, namun sebenarnya kan tadi pemerintah mau akan akselerasi belanja begitu juga di tahun depan akan lebih merata jadi nggak akan direm di awal tahun sementara di pertengahan baru mulai digelontorkan. Begitu juga dengan harapan dampak transmisi dari total penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia. Suku bunga acuan ini bisa tertransmisi dari kinerja di suku bunga kredit perbankan secara keseluruhan ya. Itu yang kita lihat menjadi katalis positif gak hanya di kuartal 4 tapi juga untuk membawa ke full year 2026. Dan itu juga berharap mungkin ada kebijakan-kebijakan baru yang nanti didorong oleh Kementerian Keuangan khususnya untuk tadi mendorong si konsumsinya ini. Karena gini sebenarnya kita lihat adalah kenapa konsumsinya melandai, tapi kalau kita breakdown lebih dalam sebenarnya dari data BPS ini bilang untuk dari indikasi mobilitas masyarakat yang meningkat misalnya kayak tourism, pariwisata, karena di sektor transportasi dan juga yang masuk ke segmen kalau kita lihat ke F&B yang related di daerah wisata ini tuh meningkat gitu. Berarti kan ada indikasi sebenarnya di tengah kalau kita lihat apakah masyarakat masih bisa kuat tetap agile gitu. Tapi ternyata ada indikasi si masyarakat ini secara mobilitas di transportasi dan juga yang terkait dengan F&B ini masih solid gitu. Nah, kita balik lagi, mungkin sebenarnya masyarakat juga sebagian ada yang mengalami downtrending tadi, karena ini kan siklus di mana ada tahun ajaran baru. Sebagian masyarakat menahan, nah mungkin secara primary konsumsinya dia melakukan downtrending, artinya dia menurunkan gitu. Misalnya yang tadinya beli beras harganya 5 kilo 150.000, mungkin sekarang jadi beli yang harga 120.000. Nah jadi kan secara total ya konsumsinya cenderung melandai gitu, walaupun dengan kualitas barang yang sama. Itu yang kita bilang mungkin salah satunya adalah masyarakat downtrending. Tapi di sisi lain ada juga yang namanya fenomena lipstick effect. Nah di mana ini tuh masyarakat kan tadinya biasanya misalnya mungkin tadi liburan ke luar negeri gitu. Nah sekarang ada liburan mungkin ke daerah-daerah wisata seperti Jogja, Anyer gitu ya. Ataupun yang kalau kita lihat adalah di kawasan yang di dalam domestik gitu. Karena kita lihat juga dari sisi kurs ini kan juga relatif Indonesia lagi depresiat gitu ya kalau kita secara year to date. Nah hal-hal ini yang kita bilang sebenarnya menggambarkan sisi yang cukup berbeda gitu. Oke konsumsinya melandai tapi kok ternyata konsumsi yang related sih yang menarik dari perkembangan konsumsi di domestik. Oke, Mbak Hosiana, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan konsumsi dan juga ekspor, sekarang kita beralih ke investasi. Mbak Hosiana, apakah penanaman modal di kuartal ketiga ini ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan atau investor masih wait and see menunggu arah kebijakan pemerintah yang baru, Mbak? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya dari PMTB ini kan juga relatif dipengaruhi dari arah kebijakan pemerintah. Kita tahu kalau BKPM sendiri itu kan mencatat dari di kuartal 3 ini kan juga melandai ya, utamanya dari yang penanaman modal investor asing gitu. Dan balik lagi kalau kita lihat si tambang dan smelter ini kan di 2 tahun sebelumnya itu udah cukup meledak ya, artinya baik dari sisi investasi ataupun juga dari kontribusinya terhadap pertumbuhan gitu. Nah, jadi memang relatif wajar gitu ya kalau dia relatif slow down. Tapi kita melihat harusnya dengan arah di perkembangan global yang relatif lebih tetap komit ya untuk green energy atau energi yang lebih ramah lingkungan, harusnya ini juga tetap kalau kita lihat
ke depannya ini tetap ada prospek yang lebih baik gitu. Dan satu lagi sebenarnya juga kalau dulu kan sebenarnya kenapa kayak PMTB ini yang ditopang dari juga relasi investasi asing itu kan lebih menyasar ke arah smelter gitu ya. Sementara baik dari sisi manufacturing ataupun mesin dan bangunan yang baik dilakukan oleh private swasta maupun juga pemerintah itu kan relatif tertahan karena tadi transmisi dari suku bunganya itu belum di level yang sweet spot lah buat investor untuk melakukan ekspansi. Karena balik lagi di globalnya sendiri masih khawatir terhadap perang dagang antara Trump dan China. Begitu juga dari suku bunga The Fed yang juga masih tinggi. Nah, fortunately di kuartal 3 ini kan sebenarnya semuanya udah relatif mereda ya. Kalau kita lihat di kuartal 2 tahun lalu itu di bulan April itu kan juga si Trump kan baru mengumumkan perang dagang. Sementara di kuartal 3 ternyata mereka sepakat gitu untuk menunda satu tahun untuk pengenaan tarif 24% si China ke US, begitu juga US. Dan juga intinya si perang dagang yang sudah lebih cooling down ini membuat katalis positif akan prospek dari investor untuk tetap ekspansif gitu ke depannya gitu. Jadi kalau kita lihat ada banyak faktor, nggak hanya dari perkembangan challenging yang ada di domestik, tapi juga salah satunya dipengaruhi oleh dari perkembangan kondisi di global. Itu sih. Nah, bagaimana ke depannya dan kita lihat harusnya tadi dengan tensi politik di global perang dagang yang melanda, yang sudah lebih cooling down, arah suku bunga The Fed juga yang kemungkinan ya kalau misalnya dia push di tahun ini untuk cut rate lagi, mungkin di tahun depan ada potensi cut rate. Harapannya ini juga menjadi katalis positif gitu loh, untuk investor asing lebih optimis lagi untuk melakukan ekspansi. Karena kalau suku bunganya melandai dan juga uncertainty lainnya juga sudah lebih baik, ini kan harapan dari masyarakatnya juga lebih yakin gitu, baik dari consumer maupun juga dari produser yang ujungnya adalah mendorong dari pembentukan modal yang juga harapannya lebih baik gitu kinerjanya. Itu sih. Iya, tadi Mbak Hosiana sudah menjelaskan bahwa memang faktor-faktor global yang pada saat ini sudah mulai melandai dan juga kita melihat bahwa The Fed memang beberapa waktu terakhir memiliki tren untuk menurunkan suku bunga acuan dan kita juga masih punya satu kesempatan lagi ya Mbak Hosiana untuk menunggu satu kali lagi Fed Fund Rate diturunkan. Tapi kalau dari dalam negeri sendiri menurut Mbak Hosiana ini pertanyaan terakhir kira-kira apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan 5% ini lebih berkualitas dan juga berkelanjutan, terutama untuk menghadapi tahun 2026 mendatang? Ya, mungkin secara garis besar ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah memang harus ada perubahan dari pola kebijakan. Artinya gini, mungkin udah banyak ya pihak yang merasa gitu kalau di tahun ini alokasi dari belanja pemerintah itu relatif tertahan gitu ya. Terlepas sudah adanya efisiensi. Nah, ini yang memang harusnya diubah nanti untuk tahun 2026 gitu. Bagaimana pemerintah tuh bisa melakukan pembayaran ataupun juga realisasi belanjanya itu secara lebih merata di setiap kuartal gitu. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat terkait ketenaga kerjaan gitu. Kita tahu gitu ya, banyak katanya lulusan yang kalau kita lihat sudah berkualitas gitu dari sisi edukasinya gitu, tapi sulit mendapatkan pekerjaan. Sehingga kalau kita lihat memang sektor formal di Indonesia terus melandai sementara informalnya naik gitu. Ini kan juga nggak baik ya untuk dari sisi prospek sumber daya manusia ke depannya di Indonesia. Nah, ini yang diharapkan adalah gimana pemerintah membuat program yang bisa mematchingkan antara lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ataupun lembaga vokasi di Indonesia dengan ketersediaan kerjaan yang ada gitu, sehingga kalau masyarakatnya punya pekerjaan otomatis dia juga punya daya beli gitu. Dan yang ketiga adalah Indonesia ini kan relatif negara yang sampai saat ini tuh masih relatif bergantung pada komoditas ya, baik itu batu bara maupun saat ini adalah CPO dan juga besi baja, dimana ini kan adalah sektor yang sifatnya siklikal, artinya musiman, sangat sensitif terhadap suku bunga dan juga dari potensi krisis gitu. Kalau misalnya globalnya terus uncertain, berarti otomatis prospek dari pertumbuhannya juga relatif vulnerable gitu. Nah, padahal Indonesia negara yang kaya akan sumber daya, nggak hanya hilirisasi dari nikel ataupun juga tembaga dan juga logam mining lainnya gitu, tapi sebenarnya baik dari sumber daya laut gitu ya, misalnya ada seaweed, ada ikan, dan kalau kita lihat juga banyak sumber daya alam lainnya yang relatif adalah kebutuhan konsumsi primary masyarakat, nggak hanya Indonesia mau tapi juga global gitu. Hal-hal inilah tadi yang kalau kita harapkan bisa lebih dikembangkan oleh pemerintah dengan adanya Danantara ataupun dengan adanya kalau kita lihat ragam terobosan yang terbaru lagi dari kabinet yang saat ini. Itu sih 3 hal yang kalau kita lihat sebenarnya di jangka pendek, menengah dan panjang yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Baik.
Baik, terima kasih Mbak Hosiana. Tadi sudah ada beberapa hal yang disebutkan seperti diantaranya adalah bagaimana match antara pendidikan dan juga kebutuhan dari dunia industri dan juga bagaimana kita bisa mendiversifikasi sumber energi seperti itu ya Mbak Hosiana. Terima kasih untuk dialog kita di Investor Market Today hari ini Mbak Hosiana. Selamat kembali beraktivitas. Yeah, thank you. See you. Ya pemirsa, Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.